diberikan ini berlaku sampai periode berikutnya. Ya, kasnya sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka, gitu ya. Yang keempat, tanggal 3, beban sewa pada kas, ya. Tadi membayar sewa kantor sebesar $900. Karena tadi kebetulan biaya sewanya adalah sewa bulan Oktober, jadi langsung jadi beban sewa pada kas. Yang keempat, asuransi dibayar di muka. Tadi asuransinya kan berlakunya setahun, kan, makanya disebut dengan asuransi dibayar di muka. Karena masih ada periode di luar akuntansi, ya, pada kasnya sudah keluar untuk membayar asuransi dibayar di muka. Ini juga harus dibuat jas tadi sebesar $600. Membayar polis asuransi mulai 1 Oktober sampai 30 September tadi tahun depan, kan. Tanggal 5, yang nomor tanggal 5, nomor 6, perlengkapan iklan, membeli perlengkapan iklan secara kredit dari Aero Supply, ya, secara kredit, pembelian perlengkapan iklan pada utang, usaha utang, ya. Nah, ini utang karena dia membelinya secara kredit. Kalau dia membelinya tunai, perlengkapan pada kas, ya, kasnya keluar. Kalau ini karena dia membeli secara kredit, maka perlengkapan ini lawannya adalah utang perusahaan. Yang ke-9, tidak ada jurnal, tidak ada transaksi keuangan. Kita lihat, ya, saya nggak penasaran. Tanggal 9. Ya, lihat tanggal 9, merekrut 4 orang karyawan untuk mulai bekerja 15 Oktober. Masing-masing karyawan akan menerima gaji mingguan sebesar 500.000 untuk 1 minggu kerja selama 5 hari yang akan dibayarkan setiap 2 minggu. Pembayaran pertama dilakukan 26 Oktober. Nah, belum ada transaksi keuangan sini, kan. Ini baru merekrut karyawan, ya, tanggal 9 baru merekrut karyawan untuk bekerja tanggal 15 Oktober. Ya, belum. Nanti gaji itu karyawan akan menerima gaji mingguan sebesar $5.500 untuk 1 minggu kerja selama 5 hari. Ya, akan dibayarkan setiap 2 minggu. Pembayaran pertama dilakukan 26 Oktober, berarti 2 minggu dari tanggal 15 ini. Kan mulai bekerja 15, 2 minggunya ketemu 26 Oktober ini. Ini baru pertama gajian di sini. Posisinya sekarang kan baru tanggal 9. Ya. Jadi belum ada transaksi keuangan di sini tanggal 9. Oke, saya balik lagi. Saya masuk ke jurnal lagi. Mana tadi? Ini tanggal 9 tidak ada jurnal karena belum ada transaksi keuangan karena baru merekrut pegawai, gitu ya. Yang tanggal 20 ini penarikan CR Bird untuk kepentingan pribadi pada kas atau private pada kas sebesar $500, ya, atau private pada kas. Di kasnya keluar, tapi bukan sebagai beban, ya. Bukan sebagai beban, tapi dia kalau penarikan pribadi kemarin untuk apa? Dia akan mengurangi modal perusahaan.
Ingat itu, jangan lupa. Hubungan beban gaji $4.000 pada kas $4.000. Membayar gaji 2 minggu. Nah itu tadi, ini hubungannya dengan yang tanggal 9 ini. Tanggal 26 baru terjadi transaksi ini membayar kan. Baru membayar gaji tanggal 26 ini sebesar 4.000 untuk 2 minggu ya. Terus untuk 2 minggu 4 perusahaan, 4 karyawan, 4 pegawai yang terima ya. 4.000. Jadi yang tanggal 31 pendapatan jasa kas pada pendapatan jasa, menerima kas atas jasa yang telah diberikan. Jadi bulan Oktober itu transaksi, itu jurnal yang bisa dipakai dibuat. Kalau ada yang sudah buat bisa disesuaikan dengan ini. Ada yang sudah buat belum? Ada yang sudah membuat? Ada yang sudah membuat? Halo? Halo Pak. Ada yang sudah membuat jurnalnya ini? Kelompok. Kalau sudah ada. Kalau belum, saya belum. Apa-apa. Ada yang sudah buat? Bisa dilihat? Baru coret-coretan Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya bilang kan coret-coretan, tapi kalau sudah paham nggak apa-apa. Iya Pak. Ada, ini siapa nih? Anesia Pak. Anesia. Gimana Anesia, sudah sama semua? Ada yang berbeda? Oke. Sekarang gini, ini foto deh, foto. Di situ foto ya. Nanti dibenerin. Iya Pak. Foto semua atau kelompok satu nggak apa-apa. Nanti bahas lagi. Sudah? Sudah Pak. Ini Yang baru lain yang sudah? untuk kas kan Pak? Ya? Ini baru yang untuk kas ya Pak ya? Untuk? Kas. Bukan. Untuk apa maksudnya? Enggak Pak, salah lihat Pak. Maaf Pak. Oh ya. Ini yang soal kemarin ada di itu. Yang pionir itu masih ada kan soalnya? Yang buat dikumpul itu ya Pak ya? Ya. Masih Pak. Ada. Nah, itu nanti soalnya dikumpulin. Ini jawaban jurnalnya, baru jurnalnya ini ya. Tahap awal ini, catatan originalnya. Buku besarnya. Nah, saya belum ada buku besar. Nah, tugas ini buku besar. Kerjanya di mana Pak? Ya? Kalau tugas kerjanya di mana? Coba kerasin dikit. Kan kata buku besar bikin tugas, kerjanya di mana? Suaranya jauh, belum kedengaran jelas nih. Kan ini buku besar bikin tugas kan Pak, kerjanya di mana Pak? Kalau boleh tahu. Ngerjainnya? Iya, kerjanya di mana? Oh, biar gampang, mau di Excel nggak apa-apa. Ya, Excel aja ya Pak ya, biar gampang. Ya, tapi semua harus paham. Jangan di Excel kan pakai rumus-rumus, nanti nggak tahu rumusnya dari mana lagi. Ya, kalau ini agak rumit di Excel nggak apa-apa, tapi dipahami kenapa ini dapat segini gitu. Siapa? Ya. Tapi kalau nanti mau ditulis tangan aja nggak apa-apa juga kan Pak? Iya, lebih bagus pakai kalkulator, itu lebih. Tapi tulisannya yang rapi, pakai itu. Ya, pakai bisa kertas folio. Nanti kalau bisa bikin filenya, kalau mau ngupload nanti di itu ya, satu file
Kemarin masing-masing file dibuat satu, jadi agak kerepotan saya buka tutup lagi buka tutup gitu ya. Karena kan buka tutup download materi itu susah kalau di saya, kadang-kadang susah gitu. Kadang-kadang nggak bisa itu seringnya. Jadi dibuat satu file ya. Satu file itu ada berapa halaman gitu maksudnya. Yang pertama jurnal, buku besar, terus trial balance. Jadi satu file dia. Jangan masing-masing dibuat gitu. Bisa ya? Atau nanti dikirim di Excel-nya semua, nggak apa-apa. Ya, di PDF-in dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, di Excel, tapi saya mau semua harus paham. Ada lagi? Ini buku besarnya dibuat semua ya. Dari sini ini bisa dihitung buku besarnya ada berapa ini dibuat semua. Ya. Nah, setelah dapat buku besar, ini trial balance saya sudah punya kasih gambaran ini. Ini kasnya saldonya 15.200. Perlengkapan iklan 2.500, asuransi biar muka 600. Ya. Sudah dikasih gambaran, berarti saldo akhir setiap buku besar itu nanti adalah seperti ini. Buku yang besar yang dibuat adalah ini. Ada kas, perlengkapan, asuransi biaya muka, peralatan kantor, wesel bayar, utang. Ya, wesel bayar sama dengan utang juga ini kan. Tapi kan dia masing-masing punya ini sendiri, rekening sendiri-sendiri, akun sendiri-sendiri ya. Wesel bayar ini utang. Tapi utang belum tentu wesel bayar gitu ya. Pendapatan diterima di muka, modal, penarikan, pendapatan, beban. Nah, urutannya harus diingat. Kas, perlengkapan, dibayar di muka, peralatan, ya saya tetap ini. Wesel bayar, nih udah mulai ke utang nih, sebelah kanan di neraca utang. Pendapatan, diterima di muka, ini masuk utang juga ini. Baru masuk ke modal. Setelah modal, ini ada penarikan. Di modal ada pendapatan, ada beban. Ya, kalau ada pendapatan ada beban nanti adalah rugi di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok masih kelompok ya. Kelompoknya harus kerja keras nih, harus paham semua, nanti ujiannya seperti ini, rumit ujiannya. Kalau enggak, saya masuk ke AJP. Boleh ya? Iya, Pak. Nah, ini AJP yang dibuat namanya agensi. Kita membuat laporan bulan dana di yang pertama tanggal 31, ini tanggal 31 semua ya, 31 Oktober maksudnya. Akun dan uraian. Akunnya ini adalah akunnya masing-masing, uraian ini yang dalam kurung di bawahnya. Referensinya ya, nomor akun. Ya, di sini tidak ada nama apa lagi, yang penting referensinya ini. Ya, yang tanggal 3, yang pertama ini adalah transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 itu adalah perlengkapan ya.
Di situ perlengkapan yang digunakan itu adalah total perlengkapan itu 2.500. Kita cek deh. Ini saya tutup dulu. Tanggal 5 tadi ya. Membeli pasokan tanggal 5 ya. Untuk 3 bulan secara kredit dari Aero Supplies harga 2.500. Ya, 2.500 ya. Ini beli 2.500 tapi selama 3 bulan. Kita lihat nanti pada bulan Oktober 2.500 ini habis nggak dipakai apa enggak. Kalau nggak habis harus di-jas. Sisanya berapa? Ini harus dibuat hitungannya. Ya, harus dihitung ini 2.500 berapa habis dipakai pada saat bulan tersebut, pada periode tersebut. Gitu ya. Kembali lagi. Ya, dari pembelian 2.500 ternyata setelah dilakukan perhitungan perlengkapan pada tanggal 31 Oktober ternyata masih ada sisa 1.000. Ya, berarti masih ada 1.000. Berarti adjustment-nya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan iklan sebesar 1.500. Ya, yang menjadi apa namanya? Yang menjadi hak pada periode akuntansinya adalah 1.500, sedangkan 1.000-nya adalah untuk periode berikutnya 11.000. Jadi bulan Oktober ini yang sudah digunakan adalah 1.500 ya. 1.500 perlengkapan yang sudah digunakan di bulan Oktober. Sisanya 1.000 akan digunakan mungkin November atau Desember, atau November dan Desember, atau November saja. Nanti kita lihat lagi akhir November, nanti dibuat hitungannya dari 1.000 ini masih ada sisa enggak. Kalau masih ada sisa ya di-jas seperti ini lagi dari 1.000 ini gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, yang di-jas ini adalah perlengkapan yang digunakan. Ya, yang sisa ini adalah akan di-jas pada periode akuntansi berikutnya. Oke, yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, referensinya adalah 50.000. Ya, ini transaksi tanggal 4, usia pulih 1 tahun, itu 600.000 per 12. Kenapa per 12? Karena apa namanya? Periode asuransinya adalah 12, sedangkan apa namanya? Biaya asuransinya adalah 600.000, maka 600 bagi 12 adalah 50.
bukan 600.000 ya, $600. Ini adalah $50. Jadi $50-nya dia yang dijas. Ini adalah hak pada bulan Oktober. Jadi 50.000 lagi November, 50.000, bukan 50.000, $50 lagi bulan November, 50 sampai dengan setahun, sampai dengan September tahun depan, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak lanjut beban depresiasi. Beban depresiasi transaksi tanggal 1 Desember 80 per tahun, per bulan, ya. Jadi beban depresiasi dari dari transaksi tadi perlengkapan 2.500 ini, tapi di sini tidak diterapkan rumus yang tadi ya. Kalau diterapkan rumus yang tadi berarti 2.500 dibagi dengan usia ya. Tapi di sini adalah sudah ditentukan ya, depresiasinya $480 per tahun. Jadi per bulannya adalah 480 bagi 12 adalah 40. Inilah yang menjadi hak pada bulan Oktober, $40. Kalau kita terapkan dengan yang tadi itu berarti kalau ini 2.500, nah umur ekonomisnya berapa ini? Ini umur ekonomisnya harus ditentukan dulu ya. Berapa umur ekonomis baru kita bisa hitung di sini. Ya. Ini sudah diketahui bahwa jumlahnya adalah 480 depresiasinya gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita langsung. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Ya, itu pendapatan diterima di muka transaksi tanggal 2, uang muka 1.200, selesai 31 Desember. Berarti per bulannya, yang dicari per bulannya, kan selama 3 bulan ini. Ya, selama 3 bulan berarti per bulannya adalah 1.200 bagi 3 adalah 400.
Inilah dibagi 400 ini pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Itu adjustment-nya itu, ya. Jadi yang sebulan yang dijadikan hak pada periode yang bersangkutan sebesar $400. Selanjutnya piutang usaha di bulan Oktober pioner menghasilkan pendapatan jasa yang belum dicatat. Nah, ini kan belum, tadi kan yang pertama di definisinya, di pengertiannya ada yang belum dicatat tapi harus dibuat adjustment-nya. Gitu ya. Harus dibuat, jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti dia jadi hilang nanti. Jadi hilang nanti ya. Jadi harus dibuatkan. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ini kalau belum dicatat harus dibuat jadi itu. Tadi kan nggak ada catatan kalau kita lihat di jurnal ini nggak ada kan? Ya, tidak ada, tapi dia wajib dicatat karena transaksinya ada. Tapi belum dicatat di bulan Oktober, ya. Makanya pada akhir Oktober harus dibuatkan catatan, maaf yang ini, ya. Selanjutnya adalah beban bunga pada utang bunga. Itu adalah transaksi tanggal berapa tadi itu? Ya, utang bunga. Jadi kalau kita lihat tadi di jurnalnya adalah yang ada bunga 12% tadi yang mana? Kita lihat dulu ya, tadi transaksi nomor berapa tadi? Harga 5, nah ya ini tanggal 1 ya. Peralatan kantor seharga 5 juta dolar dibeli dengan wesel bayar. Kita berjangka waktu 3 bulan, bunga 12% ya tanggal 1 ya.
Oke, saya stop lagi. Saya masuk lagi ke tanggal 1 nih, berarti ini ya. Oke, masuk ke AJT-nya. Berarti 5 juta, maaf, 5.000 dolar kali 12% kali 3/12. Itu adalah 150 per 3 bulan. Jadi bunga, ya, jadi totalnya 150 untuk bunga 5.000 kali 12% kali 3/12 adalah 150. Ya, selama 3 bulan ini adalah 150 dibagi 3. Kan kita buat laporan keuangannya bulanan, makanya dibagi 3 lagi. Jadi bunga per bulannya adalah 50. Bingung nggak? Ya kan, nanti diikutin aja. Jadi bunganya adalah bunga 12% ini adalah per tahun ini. Bunga 12% ini adalah per tahun kali 5.000. Makanya dikali 3/12. 3 ini adalah 3 bulan bagi 12, makanya dapat 150. Jadi 150-nya bunga selama 3 bulan. Ya. Karena kita punya laporannya hanya 1 bulan, maka 150-nya dibagi 3 lagi. Jadi bunga per bulannya adalah 150. Bukan 150, 50. Oke. Beban bunga pada utang bunga. Ya, beban bunga ini akan menjadi beban pada laba rugi, sedangkan utang bunga ini akan menjadi kewajiban perusahaan yang harus dibayar nantinya. Oke, yang ke tanggal 31 gaji, utang gaji. Ya, utang gaji. Tadi gaji pegawai yang ini, yang transaksi tanggal 26. Beban gaji pada kas 4 juta. Tanggal 26 ini dia bayar. Ya, sekarang adjustment-nya ini transaksi tanggal 26. Sisa gaji yang belum dibayar adalah 3 hari. Ya, jadi yang di-adjust itu kan dia gajiannya tanggal 26 ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Tadi kan sudah dibayar tanggal 26 Oktober. Berarti kan di Oktober itu tanggalnya sampai tanggal 31. Perhatian semua. 31 kan? Berarti berapa hari gaji yang belum dibayar? Berapa hari gaji yang belum dibayar? Berapa hari gaji yang belum dibayar di bulan Oktober? 3 hari, Pak. 3 hari. Itu dari mana 3 hari? Ya, kalau dilihat di kalender bulan Oktober itu kan adalah tahun berapa? Itu tanggal 26 itu hari Jumat. Kan 5 hari kerja tadi kan, 5 hari kerja berarti sampai Jumat. Sabtu Minggu tidak dihitung.
Jadi Senin, Selasa, Rabu itu adalah tanggal 29, 30, dan 31 ini. Ini yang harus di-adjust. Gaji per minggu untuk 5 hari sama dengan 2 juta. Gaji 3 hari adalah 3 per 5 kali 2, maaf 2 juta, 2.000 adalah 1.200. 3 per 5-nya 3 hari dari 5 hari. Gitu ya. Karena 5 hari yang dibayarnya 2.000. Jadi 3 harinya adalah 1.200. Jadi beban gaji pada utang gaji 1.200. Ini jasnya selama 3 hari ini. Yang belum dibayar sampai 31 Oktober tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini adjustment-nya nanti dipelajari lagi. Dari yang saya jelaskan tadi. Ya, setelah kita buat adjustment, langkah kita apa? Membuat worksheet ini. Ya, worksheet ini yang pertama, neraca saldo yang tadi, ini neraca saldo ini pindah ke sini. Jadi satu sini, sama. Ini juga sama. Adjustment-nya nanti dibuat dari adjustment yang ada di sini. Ya, dari trial balance yang ada, ini akan ada tambahan akun-akun di bawahnya di sini. Ya, karena adanya adjustment ini yang belum masuk di trial balance ini, di neraca saldo ini, mesti harus ditambahkan di bawahnya di sini. Ya, masuk ke adjustment-nya ini. Jumlahnya ini harus sama. Balance, ya harus balance ini. Ada yang mau ngambil ini boleh dipoto. Ah, ini dulu. Boleh dipoto, silakan. Sudah dipoto adjustment-nya? Sudah, Pak. Udah. Oke. Masih kelompok semua ya, terus ya. Kelompoknya ini harus aktif nih. Ini rumit ini. Proses ini harus diikuti. Nggak boleh dilewati. Ya, adjustment ini nanti dari ini kan neraca saldo sudah ada. Nanti kalau ada apa namanya adjustment itu berhubungan dengan ini, masuknya ke sini aja, ya. Di nggak mesti harus semua.
Ya, setelah tadi ini boleh dicatat, ya dicatat, dipoto. Ada nanti adjustment ini ambil dari data ini ya, dari data ayat jurnal penyesuaiannya dimasukkan ke sini. Ya, kalau ada rekening akun-akun baru ditambahin di bawahnya. Gitu ya. Kalau akunnya sama tinggal menyesuaikan di sampingnya aja, samping kanannya. Nah, setelah itu masukkan ke adjusted trial balance. Jadi apa namanya? Neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, ini kurang ini atau ini tambah ini dan seterusnya gitu. Kalau debit dengan debit nambah, kalau debit dengan kredit mengurangi, kalau kredit dengan kredit menambah, kira-kira seperti itu. Kalau ada akun-akun baru ini tinggal pindah ke sini ke adjustednya gitu ya. Oke, ini juga harus balance ini ya. Setelah itu kita bisa melihat laba ruginya. Mana akun-akun rekening ini masuk kelompok laba rugi. Pasti gampang ngelihat pendapatan dan beban. Kalau pendapatan pasti masuk laba rugi, beban pasti masuk laba rugi. Ya, tinggal nanti kalau laba rugi ini angkanya lihat bisa ngambil dari adjusted trial balance. Ini adjusted trial balance ya. Neraca saldo disesuaikan setelah di adjustment gitu ya. Ya, lihat angka-angkanya dari sini. Setelah disesuaikan masuk ke yang mana lebih. Kalau ini beban sewa ini pasti masuk ke laba rugi dia. Jadi beban. Ya, beban gaji. Kalau pendapatan masuk laba rugi tapi jadi pendapatan dia. Penarikan, kalau penarikan pemilik masuknya kemana dia? Masuknya kemana kemarin waktu persamaan akuntansi, saya udah jelaskan, ada yang ingat? Masuk ke beban, ini penarikan kan uang keluar ini. Masuk ke beban nggak? Masuk ke neraca, dia akan mengurangi modal pemilik. Jangan lupa dicatat makanya ya. Oke, semua akun-akun laba rugi ini adalah nilainya diambil dari adjusted trial balance. Sama neraca juga. Lihat nama akunnya, mana akun neraca, mana akun laba rugi, ini harus apa? Ya, masuk masing-masing ke posnya masing-masing. Ya. Nah, laba rugi ini di sini belum tentu balance ini. Di sini bisa berbeda selisihnya. Bisa laba, bisa rugi. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, itu laba. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, itu perusahaan rugi. Di neraca juga begitu, nanti harus dibalancing lagi dengan laba atau rugi perusahaan.
Kalau ini sudah bisa dibuat, laba rugi neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, ini laporan keuangan sudah gampang bisa kita buat sesuai dengan format yang kita inginkan. Di sini saya belum buat karena harus menyesuaikan dari sini. Ya, kalau di sini sudah dapat angkanya, ya kini kita tinggal menuangkan format apa yang kita inginkan. Ya, laba rugi kemarin sudah kita bahas pada pada siklus akuntansi. Ya sama seperti itulah, nggak jauh beda. Ya, laba rugi, neraca, perubahan modal harus kas. Bisa kita buat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, nanti pelajari lagi, Iya, lihat Pak. tutorial atau baca buku atau baca di internet. Hati-hati baca di internet. Sering banyak yang salah. Ya, nanti salah kita ke bawah salah. Hati-hati. Ya, terus nanti buat untuk Senin depan kalau bisa sudah semua sampai ke laporan keuangan. Bukan kalau bisa semuanya dibuat ya grup. Iya, Pak. Ya. Berarti tugasnya buku besar sama laporan keuangan ya, Pak ya? Buku besar, trial balance udah ya, AJP udah, worksheet belum nih. Ya, buku besar, worksheet sama laporan keuangan. Yang worksheet-nya itu gimana, Pak? Ya? Cara ngisinya itu gimana, Pak, yang worksheet? Ini baru saya jelaskan ini tadi. Ini buku judulnya bukan trial balance tapi worksheet, sorry. Worksheet neraca lajur ya. Ini saya tadi berjelaskan. Ini adjustment. Semua datanya diambil dari sini. Adjustment ini, jurnal penyesuaian ini. Ya. Adjustment ini dia akan menyesuaikan neraca saldo yang ada. Dari sini perlengkapan. Tadi kan di adjust. Tinggal masuk ke sini aja adjustnya apa. Asuransi dibayar di muka juga, keluar berapa ada. Terus kalau ada akun-akun yang tidak ada hubungannya dengan ini ditambahkan di bawahnya. Ya. Jadi ini baru setelah ini dapat, angka ini dapat, baru ini adalah dihitung adjusted trial balance. Ya, neraca saldo yang disesuaikan. Berarti ini kalau kas, kalau nggak ada disesuaikan, dia tinggal masuk kas ke sini aja. Perlengkapan tadi di adjust nggak? Di adjust kan? Tinggal ini menyesuaikan, ini menambah atau mengurangi. Masuk ke sini. Ya, asuransi dibayar di muka tadi di adjust mana? Jadi posisinya jangan dirubah-rubah. Ini kan beban asuransi. Masukkan. Nih yang ada beban asuransi kan nggak ada di itu. Di mana di trial balance ada nggak beban asuransi? Nggak ada, beban asuransi mesti harus nambah di bawahnya. Yang ada adalah asuransi dibayar di muka. Tadi 500 itu berapa? 500 tadi
beban asuransi dibarengkan ada kredit kan. Kalau kita masuk ke worksheet, asuransi dibarengkan 500 ini kredit di sini. Berarti di sini saldo debitnya berapa? Berarti di sini berapa tadi 50 ya? Berarti di sininya adalah ini dikurang ini. Berarti di sini sama dengan ini dikurang ini. Nah, 550 ya. Ini adjustment 50 di kredit kan. Kalau di debat nanti jangan masuk kredit. Kalau debat masuk debat, kredit masuk kredit. Ya, ini asuransi dibayar di muka. Ini kalau masuknya nanti masuknya ke neraca. Ya. Itu masuknya nanti. Contoh aja ini salah satu. Ada pertanyaan? Kita lihat AJT lagi. Tuh, ini semua ini harus masuk ke apa namanya? Ke worksheet ini ya, pada adjustment-nya ini. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau perlengkapan gimana tadi? Kita lihat adjustment-nya perlengkapan apa? 1.500. Yang ada di sini adalah perlengkapan iklan. Perlengkapan iklan di sini di kredit. Ya. Kita masuk di sini perlengkapan iklan di sini adalah berapa? 1.500. Ini saldo berapa? Ini adalah sama dengan perlengkapan iklan dikurangi adjustment-nya. Gitu. Kas tadi di adjust nggak? Kas tadi dilakukan adjustment nggak? Tidak ada kan? Kalau dia tidak ada berarti ini langsung aja sama dengan ini.
Gitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, di sini akan ada nomor rekening baru nih. Apa? Katakanlah tadi di sini perlengkapan iklan, terus di sini ada biaya perlengkapan iklan. Berapa jumlahnya? Disesuaikan aja. Kalau di sini sudah kredit, di sini pasti debit. Jangan di sini kredit, di sini kredit lagi. Oke? Ya, setiap yang berlawanan itu harus berlawanan juga, sehingga debit dan kredit. Ada lagi? Ya, tadi pendapatan juga di jas ini kan. Pendapatan tadi udah di jas juga berapa nih jadinya. Ya, nanti lihat di adjustment-nya pendapatan tadi berapa. Pendapatan 400.000. Ya, ini ada 200.000. Ya. Ini contohnya ada pertanyaan. Berarti ini kalau ini bahan perlengkapan ini akan menjadi ini sama dengan ini. Kalau dia beban, dia pasti masuk ke sini. Ya. Biaya perlengkapan. Jangan biaya perlengkapan masuk ke neraca, itu salah. Ini beban sewa masuk ke neraca. Sewa tadi kan di jas. Di jas apa enggak? Kalau enggak di jas, tinggal masuk aja angkanya. Beban gaji tadi di jas berapa? Itu harus masuk ke adjustment dulu. Oke, contoh-contohnya itu udah dikasih, clue-cluenya tinggal melengkapi. Untuk Ada pertanyaan? Boleh Pak. Untuk LR dan neraca kira-kira fungsinya apa ya Pak? Ini suaranya jauh, bisa jelasin kerasin dikit gak? Untuk LR dan neraca itu kan nggak diisi, apakah emang ada tujuannya atau gimana Pak? Iya, RL-nya laba rugi kan. Dari sini kita udah tahu laba rugi perusahaan laba apa rugi di sini. Dilihat nanti angkanya semua sini. Berarti semuanya nanti diratain semua, LR sama neraca juga Iya, diisi. semua. Ini kan contohnya akun neracanya saya masuk ke sini, dia dari sini kan. Lihat ini masuk, mana masuk akun neraca, mana masuk akun laba rugi. Masukkan ke sini sesuai dengan angka yang ada di adjusted trial balance ini. Baik Pak. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita udah tahu kalau beban mana lebih besar, beban sama pendapatan. Kalau pendapatan lebih besar, perusahaan akan laba dan sebaliknya, ya. Ya, semua nanti ke bawah sampai ke neraca ini ya. Nanti ini fungsinya kita bisa membuat laporan laba rugi. Di sini kita sudah tahu perusahaan laba apa rugi. Tapi kita buat sesuai dengan format yang baku. Ya, format yang foreign ini ada pendapatan apa aja, ada bebannya apa aja, jumlah bebannya berapa. Jadi laba rugi pendapatan dikurangi beban, gitu ya. Kalau di sini kan konsepnya masih debit kredit ya gitu. Kalau biaya ini di debit, kalau pendapatan jadi di kredit.
Itu. Ya, ada lagi? Mungkin sudah Pak. Ya, nanti dibaca-baca lagi di buku atau dilihat di internet tutorial-tutorial, pasti bisa lah ya. Jadi sedapat mungkin, semaksimal mungkin supaya nanti minggu depan udah buat belum, jangan ada yang belum. Kalau yang udah belum nanti kelewatan malah. Kalau bisa ditunjukkan satu-satu besok. Satu grup satu gitu ya. Sampai di mana? Nanti siap aja, jangan takut salah takut benar. Malah kalau nggak siap kalau nggak salah susah benar lagi nanti ya. Pokoknya salah atau benar saya buat semaksimal mungkin gitu. Nanti kita telusuri bareng-bareng. Oke? Baik Pak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, pokoknya dibuat minggu depan siap semua ya. Saya minta buku besarnya kelompok 1, kelompok 2. Saya minta WS-nya kelompok 1, kelompok 2, laporan keuangannya. Gitu ya. Kita cari tahu. Kalau ada yang benar, bagus. Kalau yang salah, mari kita perbaiki bareng-bareng. Ya, jangan takut salah. Berani salah, nanti akan bisa benar. Kalau takut salah, nanti susah benernya. Gitu ya. Oke, yang penting adalah kerjakan. Jangan ada males-malesan lagi. Kuliah nih ya seperti ini. Saya duluan ngalami gitu ya. Harus begitu, kalau nggak gitu susah nanti ya. Susah nanti, jangan telat lagi. Satu mata kuliah udah telat, nanti semester berikutnya ada telat lagi, kesian. Pokoknya kerahkan tenaga dari awal ya, sebaik mungkin supaya bisa lulus tepat waktu, 3,5 tahun lulus. Oke semuanya? Oke, 10:30 kalau nggak ada, kita akhiri. Untung kita dapat waktu bebas ini, kalau nggak cuma 40 menit kita. Oke, ini udah dipoto? Sudah Pak. Udah, tutup ya. Oke semuanya, terima kasih. Kita sudah dapat waktu banyak. Jadi bebas yang ngejelasinnya juga, pertanyaan juga bebas. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu Senin depan. Ya Pak. Siap dengan jawaban semua tadi ya. Ya, Pak. Tapi yang pertama, yang PTXX itu coba dicek lagi deh. Saya lihat sepintas ada yang nggak buat buku besar itu kemarin. Ya. Tapi kalau ini sudah siap, ya nggak apa-apa, bisa. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Ya Pak. Saya selalu Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya tutup ya semua.